Pada tahun 1520, seorang pria naik ke tahta Ottoman yang ditakdirkan menjadi legenda. Sulaiman I, yang mulia atau Kanuni, sang legislator, yang namanya identik dengan puncak kejayaan imperium. Kita sepertinya tahu segalanya tentangnya, ekspedisi militernya, cintanya pada Hurrem, mahakarya arsitekturnya, dan akhir tragisnya dalam persaingan antar putra. Namun sejarahnya bermula jauh sebelum itu. Ia bermula dari sebuah drama sunyi yang hampir terlupakan, yang terungkap di bayang-bayang kenaikan tahtanya. Sebuah drama di mana korban utamanya justru mereka yang paling dekat dengannya dalam ikatan darah. Untuk memahami skala tragedi keluarga ini, kita perlu menengok ke masa lalu. Sulaiman bukanlah yang pertama atau satu-satunya. Ia adalah putra dari Selim I yang tegas dan berkarakter gelap, bergelar Yafus, yang ganas atau kejam. Dialah yang dalam kurang dari 10 tahun masa pemerintahannya berhasil menggandakan wilayah kekaisaran, menghancurkan Mamluk, dan mengambil alih gelar pelindung 2 kota suci. Pendampingnya, ibu dari anak-anaknya, adalah Aisyah Hafsah Sultan yang sangat berpengaruh. Pasangan yang berkuasa ini setidaknya memiliki 4 orang anak, dan selain itu, Selim juga memiliki anak dari wanita lain. Disinilah tersembunyi pertanyaan utama yang sering luput dari pandangan saat memandang zaman keemasan Sulaiman. Kemana perginya yang lainnya? Apa yang terjadi pada saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan, pada saat ia mendapatkan kekuasaan atas dunia? Nasib setiap dari mereka adalah sebuah kisah detektif tersendiri, penuh intrik politik, belokan tak terduga, dan pada umumnya akhir yang tragis. Ini adalah cerita-cerita yang tidak terdapat dalam buku pelajaran, melainkan dalam catatan kronikus istana, di mana formulasi dingin menyembunyikan drama kemanusiaan yang sesungguhnya. Dan untuk memahami siapa dia nantinya, kita harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang harus hilang dalam perjalanannya. Sejarah bukan hanya tentang potret megah para sultan, ia juga tentang bayang-bayang sunyi di belakang mereka. Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Bagi kami ini sangat penting dan selalu memotivasi untuk membuat video yang lebih berkualitas dan menarik. Abdullah, Mahid, dan Murad, saudara-saudara Sulaiman yang dihukum mati oleh ayahnya. Harem Topkapi pada dekade-dekade pertama abad ke-16 bukan hanya tentang sutra, bisikan, dan asap nargile. Itu terutama adalah pusat permainan paling berisiko di dunia, di mana taruhannya adalah tahta teragung di muka bumi, dan kekalahan berarti bukan kehilangan harta, melainkan sentakan sunyi dari tali sutra di leher. Sulaiman yang Agung naik ke tahta itu pada tahun 1520, seolah-olah sesuai dengan semua aturan. Dia adalah putra tertua yang masih hidup. Tapi masih hidup, disinilah kata kuncinya. Jalan menuju kekuasaannya telah dibersihkan dengan efisiensi yang membuat bulu kuduk merinding. 3 saudara laki-lakinya, Abdullah, Mahid, dan Murad, tidak hidup untuk menyaksikan hari itu. Mereka menjadi korban bukan dari kekejaman kesultanan yang abstrak, melainkan dari logika konkret dan terasah ayah mereka, Selim I, yang dijuluki yang ganas atau yang kejam, bukan hanya karena wataknya yang keras, tetapi karena pendekatannya yang sistematis terhadap masalah pewarisan. Selim memerintah tidak lama, hanya 8 tahun, tetapi sempat mengubah kekaisaran menjadi kam militer raksasa dan menaklukkan Mesir. Dia meraih kekuasaan sendiri, secara harfiah membuka jalan melalui mayat saudara-saudara dan ayahnya, Sultan Bayezid II. Paranoia yang lahir dalam kondisi seperti itu bukanlah diagnosis, melainkan deformasi profesional. Putra-putra sulungnya meninggal karena sebab alami, namun 3 putra bungsunya jatuh ke dalam penggilinan perhitungan pragmatisnya. Yang tertua dari trio yang ditakdirkan ini adalah Syehzade Abdullah. Dia telah keluar dari usia kanak-kanak, mendapat pendidikan di sekolah istana Enderun, bahkan merasakan nikmatnya kekuasaan.
Dia dikirim menjadi gubernur di salah satu provinsi Anatolia, mungkin di Konya. Itu adalah batu lanjutan standar bagi seorang pangeran, memerintah, belajar, membangun jaringan. Tapi di Kekaisaran Ottoman, memiliki jaringan sendiri adalah langkah pertama untuk dianggap berbahaya, terutama ketika ayahnya sedang melakukan perang total di timur melawan Persia Syiah. Di sekitar Abdullah, putra dari seorang selir yang mungkin berasal dari Persia atau Kaukasia, mulai beredar desas-desus. Dibisikkan bahwa dia bersimpati kepada pemberontak Syiah yang diperangi Selim habis-habisan. Dilaporkan oleh para kasim, dibisikkan oleh para wazir yang ingin mendukung calon lain. Pada tahun 1514, perintah eksekusi menghampiri Abdullah. Dia dihukum mati, bukan dengan pedang di alun-alun, tetapi secara diam-diam, secara kerajaan, dengan dicekik tali sutra. Selanjutnya adalah Mahid, kadang disebut Mahmud. Kisahnya adalah alur sempurna untuk thriller politik dengan unsur-unsur drama keluarga. Konon, dia dicintai oleh Valide Sultan sendiri, Ibu Selim, dan nenek semua pangeran Aisyah Hafsah, dan terdengar kabar bahwa dia melihat Mahid sebagai alternatif bagi Sulaiman. Mahid, yang bukan lagi anak kecil, mungkin mulai menjalin hubungan dengan perwira Janisari yang tidak puas dengan kampanye tanpa akhir Sultan yang kejam itu. Bagi Selim, ini adalah tanda bahaya, pemberontakan yang diinspirasi oleh putranya sendiri dan mungkin didukung oleh ibunya. Sebagian besar kronik menyebutkan eksekusi pada tahun 1518, tapi di sini sejarah memberikan retakan. Beberapa peneliti modern menyelami catatan-catatan menemukan ketidakcocokan yang aneh. Epidemi wabah saat itu melanda pasukan dan ibu kota. Mungkin Mahid hanya menjadi korban dan mitos eksekusi muncul kemudian untuk membenarkan kekejaman Selim atau sebaliknya menyematkan kematian alami padanya. Ketidakpastian ini adalah bagian dari aturan permainan. Dalam dunia di mana kematian seorang pangeran adalah politis, bahkan penyakit menjadi alat propaganda. Yang termuda, Murad, masih hampir anak-anak ketika roda sejarah melindasnya juga. Usianya sekitar 11 tahun, dia belum sempat menjadi gubernur, tidak menyusun intrik dengan Janisari. Dia hanya hidup di harem, murid bagi guru-gurunya, dan mainan di tangan para kasim. Tapi Selim sedang menyelesaikan urusan. Penerusnya, Sulaiman, sudah ditunjuk dan menunggu waktunya di Manisa. Tapi apa yang harus dilakukan dengan pemain cadangan? Bahkan anak lelaki berusia 11 tahun beberapa tahun kemudian bisa menjadi panji bagi pemberontak yang tidak puas dengan pemerintahan Sultan baru. Hukum yang mengizinkan penyingkiran pesaing potensial demi stabilitas negara tidak mengenal batasan usia. Sultan memerintahkan untuk mencekik Murad demi mengamankan dinasti. Itu bukan luapan marah, tapi tindakan administratif yang dingin, final dari pemurnian barisan dinasti. Nasib ketiganya seperti tiga skenario berbeda dari satu tragedi. Abdullah, pangeran yang dicurigai tidak loyal secara politik. Mahid, favorit yang menjadi korban intrik istana. Murad, anak tak bersalah yang disingkirkan sebagai risiko potensial. Kisah mereka adalah fondasi berdarah tempat era keemasan Sulaiman dibangun. Sulaiman sendiri naik tahta mempelajari pelajaran ini terlalu baik. Putra-putranya sendiri, Mustafa, Mehmed, dan Bayezid, kemudian mengulangi nasib saudara-saudara Sultan, jatuh dalam perebutan kekuasaan yang sudah diinspirasi oleh ayah mereka dan Hurrem Sultan yang perkasa. Sebuah twist menarik diberikan oleh historiografi modern. Semakin banyak sarjana dengan hati-hati mengingatkan, kita tidak bisa benar-benar yakin akan eksekusi masing-masing dari mereka. Kronik Utsmaniyah ditulis dengan tujuan tertentu untuk menunjukkan ketegasan dan kontrol Sultan. Kematian karena wabah atau cacar pada era itu adalah hal biasa. Namun mengakui bahwa seorang pangeran meninggal karena penyakit berarti menunjukkan kerapuhan dinasti. Mengumumkan eksekusi menunjukkan kekuatan dan kontrol penguasa yang kejam. Begitulah mitos lahir, bercampur dengan realitas. Apakah mereka dieksekusi atau meninggal secara alami tidak mengubah hal utama.
Di lapangan politik dinasti Utsmani, mereka ditakdirkan untuk lenyap. Makam sepi dan setengah terlupakan mereka bukan sekedar kenangan akan 3 anak lelaki. Ini adalah monumen bisu dari sistem itu sendiri, di mana harga untuk keagungan satu orang dibayar dengan nyawa banyak orang. Uwais, putra tak diakui Selim dari selir tak dikenal. Izinkan saya menceritakan kisah tentang seorang manusia yang tidak pernah ada. Atau lebih tepatnya, dia ada. Daging, darah, napas. Namun di mata negara, dalam catatan sejarah, dalam ingatan dinasti, dia larut bagaikan asap di atas Selat Bosporus saat fajar. Namanya adalah Uwais, dan penyelamat terbesarnya justru adalah karena dia secara resmi tidak diakui sebagai putra sultan. Sementara kakak satu ayahnya, Sulaiman, bersiap menjadi yang luar biasa, dan saudara-saudara lainnya, Abdullah, Mahid, Murad, telah melihat bayangan sultan-sultan masa depan dalam cermin, Uwais hidup di zona abu-abu yang aneh. Dia adalah hantu di istana. Putra Selim yang ganas dari seorang selir yang statusnya begitu rendah, hingga namanya bukan saja terlupakan, tampaknya tak pernah tercatat. Dia hanyalah seorang hajie, pelayan, satu dari ratusan bayangan yang meluncur di koridor harem. Setelah melahirkan, menurut desas-desus, dia hanya diusir, dan Uwais tertinggal. Seorang anak tanpa ibu, seorang pangeran tanpa gelar, seorang syehzade tanpa sanjak. Pada tahun 1518, seorang duta besar Venezia melaporkan tentang seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun yang dijaga dalam isolasi. Dia menggambarkan seorang anak dengan pikiran yang tidak biasa dan tubuh yang kuat. Namun Selim bertindak di luar kebiasaan. Dia tidak mengirim algojo. Sebaliknya, dia menerapkan hukuman mati yang licik, hampir bersifat birokratis. Dia menghapus Uwais dari daftar dinasti. Anak itu dinyatakan sebagai putra orang lain, mungkin dari seorang pejabat, atau bahkan mantan budak. Itu adalah langkah yang jenius dalam kekejamannya. Uwais secara fisik hidup, tetapi secara hukum, dia bukan lagi seorang syehzade. Dia tidak punya hak atas tahta. Dia adalah bukan siapa-siapa. 0. Kekosongan. Bayangkan dramaturgi yang absurd ini. Di istana tua, gudang istri-istri yang disingkirkan dan pangeran yang tak berguna ini, tinggal seorang anak laki-laki. Dia mendengar penjaga membungkuk hormat di depan kakak tirinya, Sulaiman. Dia mungkin bahkan paham bahwa dia berbagi darah ayah yang sama dengannya. Namun, sementara Sulaiman mendapat pendidikan dari pemikir-pemikir terbaik kekaisaran dan memerintah sebuah provinsi, Uwais belajar menjadi tak terlihat. Keahlian utamanya adalah tidak menarik perhatian. Apa yang terjadi dengannya setelah itu? Kronik Utsmaniyah terdiam sunyi. Realita, sebagaimana sering terjadi, lebih prosaik dan tragis. Para sejarawan modern dengan teliti menyusun kepingan-kepingan dari catatan-catatan terserak, menduga bahwa Uwais masih hidup pada masa pemerintahan saudara tirinya, Sulaiman. Bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai pegawai rendah di suatu provinsi terpencil. Dia menyaksikan bagaimana drama agung keluarganya terungkap, kebangkitan Hurrem, eksekusi Mustafa, intrik-intrik yang tiada henti. Dan dia menyadari bahwa berkah terbesarnya adalah ketiadaan. Ketiadaan pengakuan, ambisi, kesempatan, statusnya yang tak diakui menjadi baju zirahnya. Saudari pertama, di antara putri-putri Selim yang ganas, ada satu yang dari awal bermain sesuai aturan, Fatma Sultan. Biografinya adalah buku panduan bertahan hidup dan meraih pengaruh di abad ke-16. Jika saudaranya, Sulaiman adalah sultan yang magnificent, maka dia adalah aset diplomatik yang cemerlang, bernilai tinggi, dapat digunakan berulang kali, dan sangat efektif. Ketika ayahnya Selim naik tahta, permainan lazim dinasti Utsmaniyah pun dimulai. Saudara-saudara laki-laki Fatma, paman-paman dan keponakannya, semua adalah bahan bakar yang habis dalam perebutan kekuasaan. Baginya, sebagai seorang perempuan, jalan yang ditempuh berbeda.
Namanya menjadi pion tingkat tinggi yang digerakkan di papan catur kekaisaran dan yang pada akhirnya mulai menggerakkan bidak-bidak itu sendiri. Pernikahan pertama Fatma bukanlah awal dongeng indah, melainkan prolog kejam bagi kehidupan yang penuh kekecewaan. Dia dinikahkan dengan Mustafa Pasha, sang Bey Sanjak Antalya. Tanggal pernikahannya berada di antara tahun 1524 dan 1530. Para sejarawan berdebat, tetapi bagi Fatma intinya sama. Dia diasingkan ke bawah matahari Antalya kepada seorang lelaki yang tidak menginginkannya. Sakaoglu mengungkap detail yang mengejutkan. Pernikahan itu adalah bencana sejak malam pertama. Mustafa Pasha tidak menyembunyikan preferensinya. Yang menarik minatnya adalah anak laki-laki muda, bukan putri sultan. Fatma bukanlah seorang istri, melainkan perisai hidup untuk menutupi sang pasha tinggi tersebut. Pengabaian itu begitu menyolok sehingga dia menulis surat yang penuh keputusasaan. Di sini sejarah melakukan piruet. Sakaoglu menyatakan bahwa dia menulis kepada ayahnya. Namun ayahnya, Sultan Selim pertama, pada saat itu telah meninggal selama 10 tahun. Kemungkinan dia memohon kepada saudaranya, Sulaiman. Fakta yang tersisa, tangisan minta tolongnya begitu keras sehingga tercatat dalam kronik. Pada akhirnya, perceraian. Pengalaman pertama berakhir dengan penghinaan publik. Dia dikembalikan ke Topkapi, tetapi kini dia adalah seorang sultana yang diceraikan dengan reputasi ternoda. Adegan kedua dari drama pribadinya dimulai pada tahun 1552. Setelah bertahun-tahun tersembunyi di bayang-bayang, dia kembali dilemparkan ke panggung utama politik dengan dinikahkan kepada Kara Ahmad Pasha, seorang wazir yang berkuasa dan tak lama kemudian seorang wazir agung. Ini bukan pernikahan atas dasar cinta, melainkan sebuah transaksi. Fatma yang kala itu sudah bukan perempuan muda lagi, menjadi pion dalam permainan antar keluarga. Namun, status barunya sebagai First Lady Kekaisaran itu tidak berlangsung lama, hanya 3 tahun. Pada 1555, Kara Ahmed Pasha dihukum mati atas perintah saudaranya sendiri, Sulaiman. Alasan resminya adalah korupsi. Penyebab sesungguhnya adalah kudeta di istana. Rustem Pasha, istrinya yang ambisius Mihrimah Sultan, dan Hurrem Sultan yang maha kuasa merencanakan sebuah konspirasi. Mereka membutuhkan posisi wazir agung untuk Rustem, dan Fatma beserta suaminya menjadi penghalang yang harus disingkirkan. Suami keduanya naik ke tiang eksekusi, dan dia kembali menjadi seorang janda. Kali ini, janda dari seorang pengkhianat yang jatuh dalam nama buruk. Dan di sini kisah Fatma mengambil belokan yang surrealis. Muncul catatan tentang kemungkinan pernikahan ketiga. Dan ini bukan pernikahan dengan seorang pasha yang berkuasa. Calon suaminya yang baru konon adalah Hadim Ibrahim Pasha. Kata kuncinya, Hadim. Itu bukan nama, melainkan sebuah gelar, seorang Kasim. Bayangkan skandalnya, putri seorang sultan, saudari sang padisyah, menikahi seorang pelayan yang telah dikebiri. Namun bagaimana jika ini bukan pernikahan, melainkan sebuah intrik yang cerdik dan putus asa? Sakaoglu berspekulasi, ini bisa jadi sebuah pernikahan fiktif. Mungkin menikah dengan seorang Kasim, seorang teman untuk alam lain, adalah satu-satunya cara bagi Fatma untuk mendapatkan kebebasan bergerak. Misalnya, untuk pergi haji, meninggalkan harem yang mencekik jiwa. Atau ini merupakan upaya untuk mengamankan dirinya sendiri dengan menjadi sosok yang sama sekali tak berguna secara politik, sehingga tidak menarik bagi para konspirator. Bagaimanapun, ini adalah sebuah tindakan yang menunjukkan keputusasaan yang sangat dalam atau perhitungan yang luar biasa. Bahkan kematiannya diselimuti kontradiksi. Apakah dia meninggal sebelum eksekusi suami keduanya pada 1553, terbakar oleh rasa malu? Ataukah dia bertahan hidup 15 tahun lebih lama darinya, menjalani kehidupan yang menyedihkan? Para sejarawan tidak dapat mencapai kesepakatan. Tempat peristirahatan terakhirnya juga diperdebatkan. Jasadnya menjadi simbol kehidupannya, hilang di antara dunia-dunia, tidak menjadi milik siapapun. Dia tidak meninggalkan keturunan. Warisan materialnya yang satu-satunya adalah sebuah masjid yang dinamakan darinya dekat Topkapi, yang konon dia sendiri yang menginisiasinya.
batu-batunya bertahan lebih lama darinya. Kisahnya bukanlah kisah seorang sultanah yang berkuasa. Ini adalah kisah seorang perempuan yang 3 kali dimanfaatkan sebagai alat. Pertama, untuk menutupi aib. Kemudian sebagai bidak dalam sebuah konspirasi. Dan terakhir, mungkin sebagai objek dalam sebuah fiksi yang menimbulkan skandal. Hatice Sultan, sang putri filantropis. Di keluarga Sulaiman, ada seorang saudari perempuan yang namanya menjadi sinonim dari bagaimana jika terbesar dalam sejarah, Hatice Sultan. Jika saudarinya Fatmah adalah kisah tentang kalkulasi dingin, maka kehidupan Hatice adalah sebuah tragedi klasik. Roman, kekuasaan, pesta di atas puing-puing, dan kesunyian yang mencekam di akhir cerita. Pernikahan pertamanya dengan Iskandar Pasha berlalu secepat sebuah bidikan kamera yang gagal. Sang Pasha dengan cepat menghilang, meninggalkan janda muda itu di kamar ibunya. Dan disinilah saudara laki-lakinya, Sultan Sulaiman, dan penasihat terdekatnya muncul ke panggung. Seorang lelaki bernama Pargali Ibrahim, seorang budak Bosnia yang menjadi sahabat terbaik sang padishah, tangan kanannya, sang wazir agung. Dan disinilah legenda dimulai. Menurut versi kanonik yang dipopulerkan oleh serial TV, pada tahun 1524 pernikahan abad itu terjadi. Sultan menikahkan adinda tercinta dengan sahabat terbaiknya. Ini bukan sekedar pernikahan, ini adalah pujian bagi perasaan manusia yang melampaui konvensi. Ibrahim, yang bukan keturunan bangsawan, mendapat sang putri sebagai istri. Upacara itu berlangsung selama 15 hari. Bayangkan skalanya. Kekaisaran berhenti selama seminggu untuk berpesta. Uang mengalir bagai sungai, ribuan sapi disembelih di alun-alun, berton-ton gandum dan madu dibagikan. Ini bukan pesta pernikahan, ini adalah demonstrasi kekuatan dan keberpihakan. Tapi setiap demonstrasi seperti itu memiliki sisi lain. Para Janissary menyaksikan pesta itu dengan muram mengingat setiap keping uang yang dibelanjakan. Kemewahan Ibrahim mulai menumpuk dalam ingatan mereka bagai surat utang. Pasangan pengantin baru itu tidak diberi rumah, melainkan sebuah istana utuh di jantung kekuasaan, berseberangan dengan tembok Topkapi. Sepertinya ini adalah puncak, idilis yang sempurna. Kakak laki-laki sebagai sultan, suami sebagai wazir, cinta dan pengaruh. Tapi di Kekaisaran Ottoman, puncak adalah titik paling berbahaya di peta. Dari sana hanya ada satu jalan. Ibrahim Pasha tumbuh dalam kekuasaan. Gelarnya bertambah banyak. Keangkuhannya atau keyakinan dirinya, tergantung sudut pandang, menjadi buah bibir di mana-mana. Lalu tibalah tahun 1536, salah satu malam terdingin dalam sejarah Utsmani. Ibrahim, sahabat setia dan wazir yang menakutkan, diundang untuk makan malam di istana. Menurut satu versi, untuk pembicaraan tradisional menjelang Ramadan. Setelah jamuan makan, ia dibawa ke kamar istirahat. Di sana sudah menunggu para penjaga yang bisu dengan tali sutra. Perintahnya tepat dan kejam, eksekusi tanpa menunggu pagi. Demikianlah berakhirnya karier wazir paling perkasa. Lalu bagaimana dengan Hatice? Dan disinilah sejarah retak. Karena alur yang indah dan dramatis ini, pernikahan sang saudari dan sang favorit, kini dibongkar tulang belulangnya oleh para sejarawan, seperti penyidik di TKP. Tidak ada bukti langsung. Kronik Utsmani masa itu menggambarkan dengan rinci pernikahan termegah Ibrahim pada tahun 1524, tetapi tidak menyebut nama pengantinnya. Para diplomat Venesia yang biasanya tahu setiap desah di harem pun diam. Nama Hatice muncul dengan kuat baru berabad-abad kemudian, bagai sisipan sastra yang cemerlang dalam teks sejarah. Apa yang kita tahu dengan pasti? Hatice memiliki 2 putri. Ia selamat dari Ibrahim dan meninggal dalam ketidakjelasan setelah tahun 1536, menemukan peristirahatan terakhir di sebelah ibunya, bukan di samping suaminya. Hidupnya bagai gulungan naskah, di mana lapisan atas yang penuh warna seiring waktu mengelupas, menyingkap kanvas realitas yang lebih suram namun kokoh. Jadi, apakah ia memang wanita itu yang pernikahannya menjadi simbol kebangkitan dan kejatuhan Ibrahim? Atau kisahnya berbeda dan legenda hanya menemukan sosok yang paling pas, paling tragis? Ini bukan lagi pertanyaan arsip, ini adalah pilihan kita.
Ini adalah alur di mana cinta seorang saudara kepada adiknya dan sahabatnya berbenturan dengan kalkulasi dingin sang penguasa tunggal yang bagi negara pada akhirnya selalu lebih penting daripada ikatan pribadi. Hurrem Sultan, dengan sengaja atau tidak, selamanya tetap dalam drama ini, bagai hantu di kamar-kamar mewah istana di hipodrom yang mungkin bukan rumahnya, tetapi jelas menjadi monumen bagi mitosnya. Beyhan Sultan, sang saudari dalam bayang-bayang intrik. Jika Fatmah adalah jenius diplomatik sistem, maka adindanya, Beyhan Sultan, menjadi antitesis pemberontaknya. Kisahnya bukanlah tentang aliansi yang rumit atau yayasan amal. Ini tentang kemarahan, skandal publik, dan balas dendam dingin yang membentang selama beberapa dekade. Ia dinikahkan dengan Ferhat Pasha, seorang lelaki yang reputasi mendahului dirinya. Sejarawan seperti Harold Lamb kelak menulis tentangnya dengan singkat dan padat. Kebuasan adalah bagian dari wataknya. Ini bukanlah kekejaman harian biasa. Ini tentang keganasan seorang prajurit, tentang ambisi yang tak kenal batas. Ia berhasil mencapai posisi wazir ketiga, menjadi bagian dari otak kekaisaran. Dan tampaknya, Beyhan melihat kebuasannya itu bukan sebagai celah, melainkan sebagai hakikat. Ia tidak hanya menerima lelaki ini, ia menyatu dengannya. Ferhat menjadi senjatanya, taruhannya dalam permainan besar. Dan taruhan itu kalah. Ferhat Pasha melakukan sesuatu yang membuat murka kakaknya, Sultan Sulaiman. Bukan sekedar kesalahan, namun cukup untuk membuat bayang-bayang ketidakpercayaan menggantung. Saat itulah Beyhan melakukan apa yang biasa dilakukan para sultanah. Ia berlari kepada ibunya, Valide Aisyah Hafsa, menggunakannya sebagai saluran lobi utama ke hati sang sultan. Sistem itu bekerja untuk pertama kalinya. Sulaiman menghormati sang ibu, mengampuni iparnya. Namun kebuasan Ferhat Pasha terbukti lebih kuat daripada naluri bertahannya. Pada musim kubur 1525, ia kembali mendatangkan murka Padishah. Kali ini secara fatal. Vondisnya singkat dan tidak dapat diajukan banding, eksekusi. Bagi Sulaiman, ini adalah pembersihan rutin, penghapusan elemen yang tidak terduga. Bagi Beyhan, ini adalah kiamat pribadi. Orang yang ia lindungi, yang ia banggakan, yang mungkin ia cintai, dihancurkan atas perintah darah dagingnya sendiri. Dan disinilah pola yang berlaku terpecahkan, mengguncang orang-orang sezamannya. Sang putri Ottoman tidak menundukkan kepala. Ia tidak menerima pernikahan baru yang bersifat penghiburan sebagai tanda rekonsiliasi. Ia menyatakan perang dingin. Pertama, penolakan tegas dan demonstratif. Tidak ada negosiasi untuk suami baru. Tidak ada partisipasi dalam kehidupan istana. Ia meninggalkan Istanbul menuju pengguangan sukarela. Ini bukan sekadar kepergian. Ini adalah tamparan keras dan nyaring di pintu yang terdengar di semua koridor Topkapi. Namun klimaksnya terjadi kemudian dalam sebuah pertemuan yang tak disengaja. Bayangkan adegannya. Di kamar Valide, seorang ibu mencoba menjadi jembatan di antara anak-anaknya. Dan Beyhan menatap langsung ke mata Sulaiman yang agung, penguasa dua benua, mengucapkan kata-kata yang setara dengan pengkhianatan negara. Frasa itu tercatat dalam sejarah dengan kekejaman yang dingin dan terasah. Saya harap saya segera bisa berkabung lagi, kali ini untuk saudara laki-laki saya. Ini bukan sekadar penghinaan, ini adalah kutukan ritual. Dia, seorang saudari, secara publik mengharapkan kematian sultan. Di masyarakat di mana pandangan yang salah bisa mengantarkan pada kematian. Dia tidak dihukum mati, tidak dipenjara. Mengapa? Mungkin perisai cinta Ibu Aisyah Hafsah yang bekerja. Mungkin Sulaiman di lubuk hatinya menyadari bahwa ia telah melangkahi suatu batas dengan menghukum mati suaminya, dan ledakan kemarahan ini adalah pembayarannya. Atau mungkin membunuhnya berarti mengakui kekuatan pukulannya. Lebih mudah untuk berpura-pura bahwa dia tidak ada lagi. Paradoksnya, wanita yang bersumpah akan berkabung selamanya, ini kemudian menikah untuk kedua kalinya dengan Mehmet Pasha, melahirkan putri Ismihan. Tetapi
Ini bukan lagi kisah tentang kekuasaan atau gairah. Ini adalah kehidupan pribadi seorang wanita yang telah memainkan peran publik utamanya sampai akhir. Dia meninggal di istananya tanpa pernah kembali ke istana saudara laki-lakinya, jauh sebelum tahun 1559. Tidak diketahui apakah mereka pernah berdamai. Pemberontakannya tidak menghancurkan sistem. Itu hanya membuktikan bahwa bahkan dalam sangkar emas dinasti, dapat lahir semangat yang lebih memilih terbakar dalam api kebenarannya sendiri, daripada membara diam-diam di sudut atas bantal belurut. Diamnya setelah skandal itu lebih keras daripada intrik apapun. Itu adalah keheningan dari front yang tak terdamaikan. Shah Sultan. Kisah Shah Sultan bukanlah tentang kepatuhan sempurna pada protokol. Ini tentang skandal, prinsip, dan pencarian spiritual yang membawanya jauh melampaui permadani istana. Biografinya lebih mirip alur cerita berliku dengan babak ketiga yang tak terduga, alih-alih catatan resmi, di mana Syekh Sufi muncul menggantikan suami baru. Bayangkan skenario standar untuk seorang putri Ottoman, pernikahan yang diatur dengan orang yang berkuasa. Untuk Shah, skenario ini ditulis 2 kali. Pertama, dia dinikahkan atau rencananya akan dinikahkan dengan Lutfi Pasha ketika dia baru seorang Sancak Bey, administrator berbakat di daerah. Ini adalah pilihan yang sederhana namun terjamin. Namun takdir, atau tepatnya kakaknya, Sulaiman, menulis ulang naskahnya. Pada tahun 1539, Lutfi menjadi wazir agung, orang kedua di kekaisaran, dan pernikahan dengan saudari Sultan pun berubah dari hadiah bagi pejabat daerah menjadi strategi puncak untuk memperkuat loyalitas di tingkat tertinggi. Shah Sultan menjadi istri orang yang memegang kekuasaan eksekutif atas jutaan orang. Sepertinya puncak karier, baik bagi dirinya maupun suaminya. Namun Lutfi Pasha tidak hanya memiliki kecerdasan administratif, tetapi juga kekejangan yang menakutkan. Insiden yang meretakkan pernikahan ini begitu berwarna sehingga dicatat bahkan oleh para sejarawan yang biasanya menahan diri. Pada tahun 1541, seorang wanita tunasusila tertangkap di Istanbul. Sang wazir setia pada hukum atau pada interpretasi mengerikannya terhadap syariat menjatuhkan vonis, hukuman mati dengan cara yang paling kejam. Ini bukan sekedar eksekusi, ini adalah teater horor dan penghinaan yang melanggar semua aturan tak tertulis kesopanan, bahkan untuk abad ke-16 yang keras. Berita itu seperti virus langsung menembus dinding harem. Para Qasim, kurir utama gosip dan kebenaran istana, melaporkannya kepada Shah Sultan. Dan di sini sesuatu yang luar biasa terjadi. Sang putri tidak mengangguk setuju, seolah berkata, wazir benar, itulah yang mereka dapat. Dia memanggil suaminya untuk berbicara. Dia tidak meminta tetapi menuntut penjelasan. Dan ketika Lutfi Pasha bersikeras menyatakan akan terus menghukum seperti itu, Shah tidak bisa menahan diri. Kata-katanya disampaikan secara harfiah oleh para sejarawan. Kamu kepala batu, kejam dan kasar. Pada saat itu, dunia Lutfi Pasha runtuh. Dia adalah wazir agung, wakil sultan di bumi, dan istrinya, seorang wanita, berani menyebutnya kasar. Menurut salah satu versi, amarahnya begitu membutakannya sehingga dia meraih gada besi dan bergerak mendekati istrinya. Itu adalah akhir. Para Qasim dan pelayan yang menjaga ruang sakral sultan tanpa ragu mengeluarkan menteri pertama kekaisaran itu, mendorongnya keluar secara fisik. Ketika hal ini dilaporkan kepada Sulaiman, reaksinya cepat dan tegas. Bukan karena ia seorang humanis besar, melainkan karena penghinaan yang ditujukan kepada saudarinya adalah penghinaan terhadap dinasti itu sendiri. Lutfi Pasha segera diberhentikan. Pernikahan dibatalkan. Demikianlah Shah Sultan dengan mempertaruhkan nyawanya hanya dengan satu percakapan berhasil memecat orang kedua terpenting di negara. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Wanita lain di posisinya mungkin menunggu suami baru yang menguntungkan, seorang pasha berikutnya. Tetapi Shah memilih jalan yang berbeda.
Dunia politik dan pernikahan yang penuh perhitungan baginya berakhir di depan pintu kamarnya, tempat sang wazir yang menggila diusir keluar. Hidupnya melakukan tikungan tajam, dari politik ke dunia mistis. Dia mendekatkan diri kepada syekh dari tarikat Sufi, Merkez Effendi. Sejarawan hingga hari ini masih berdebat, apakah dia adalah pembimbing spiritualnya atau menurut desas-desus suami secara rahasia atau bahkan terang-terangan. Perbedaan usia mereka sangat besar yang membuat kisah ini semakin misterius. Mungkin yang menarik minatnya bukanlah gairah jasmani, melainkan gairah spiritual. Dia membangun sebuah rumah kecil di gerbang pondok para darwis, menyelami praktik dan perenungan yang begitu jauh dari hiruk-pikuk dewan dan intrik harem. Warisan darinya bukan pada anak-anak, meskipun putrinya, Esmehan, hidup menjalani hidupnya, dan bukan pula pada aliansi politik. Warisannya ada pada batu dan wakaf. Masjid di Ayub dibangun oleh Sinan sendiri pada tahun 1556, madrasah, sekolah. Ini bukan lagi amal untuk memperkuat kekuasaan, melainkan kesalehan yang tulus. Dia meninggal pada tahun 1572, melewati masa saudaranya sang sultan dan masa mudanya yang penuh gejolak. Dia dimakamkan bukan di samping suami atau sang syekh, melainkan di titik paling prestisius, dinastis, di samping makam ayahnya, Selim Siganas. Shah Sultan telah menempuh perjalanan dari sekedar alat politik besar menjadi seseorang yang secara terbuka menekam politik itu. Dari istri seorang wazir agung menjadi murid seorang syekh sufi. Kisahnya, contoh langka untuk zamannya tentang bagaimana prinsip dan pencarian spiritual ternyata lebih kuat daripada lift karir dan kepentingan negara. Dia bukan hanya menikah dan melahirkan anak, dia keluar dari sistem ketika sistem itu tak lagi sesuai dengan kode etik batinnya.